Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di Zarko TV. Kali ini kita akan melanjutkan segmen konten yang begitu lama tidak pernah tayang kembali. Terakhir itu bulan Juli tahun 2020 dan sekarang sudah tahun 2022, yaitu segmen tips skripsi geografi. Nah, di sini sebenarnya yang saya jelaskan tidak hanya sekedar geografi saja, tapi juga bisa diterapkan pada jurusan-jurusan yang lainnya. Apalagi juga nanti di SMA ada, misalkan ada ekstrakurikuler karya ilmiah dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu coba untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Oke, di episode ketiga ini saya akan membahas tema yang berbeda dari 2 episode sebelumnya. Kalau kita mencoba mengulang kembali video yang ada di channel saya terkait dengan tips skripsi, itu yang pertama terkait dengan topik, kemudian yang kedua terkait dengan cara citasi jurnal. Ya, nanti akan saya buatkan playlist khusus dan nanti akan saya taruh di sini. Ya, di sini. Apa namanya itu ya, biar nanti kalian bisa dengan mudah menemukan videonya. Tapi untuk episode yang ketiga ini tidak ada sangkut pautnya dengan cara penulisan, tapi lebih ke tips di luar penulisan. Yaitu apa? Yaitu bagaimana cara kita memanajemen cara komunikasi kita kepada pembimbing kita, baik pembimbing dari guru maupun dari dosen bagi mahasiswa. Ya, kalau bagi siswa jelas pembimbingnya adalah gurunya. Jadi saya benarkan posisi kamera. Kenapa itu menjadi sangat penting? Nah, saya punya sedikit cerita, meskipun ini bukan pengalaman saya sendiri, ya, tapi pengalaman dari teman-teman saya yang bercerita kepada saya, bahwasanya dia ingin memiliki ritme penulisan, ritme penelitian itu yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Namun ternyata semua keadaan berbeda ketika ternyata dosen yang menjadi pembimbing dia itu ternyata punya cara yang lain, punya metode yang lain, punya ritme yang lain. Akhirnya tidak siap dan akhirnya banyak kendala dan seterusnya. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya dianggap sebagai penghalang atau sebagai batu sandungan skripsi itu bisa cepat diselesaikan. Padahal sebenarnya skripsi itu bisa atau enggaknya untuk cepat diselesaikan itu bukan dari dosennya. Ini subjektivitas saya, tapi mudah-mudahan ini bisa dibuktikan. Semua dosen pembimbing, baik yang senior maupun yang masih muda, baik yang mungkin strength maupun yang longgar, sebenarnya kita semua itu punya peluang untuk bisa mengerjakan skripsi itu dengan cepat. Tapi mengapa kok ada yang bisa lama, ada yang bisa sampai bertahun-tahun, bahkan kemudian mohon maaf dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada mahasiswa yang menonton video saya, yaitu kemudian mengalami drop out karena sudah lebih dari semester yang ditetapkan. Sebenarnya hal ini disebabkan karena kurang mengenalnya, kurang ketahuan, kurang tahu terkait dengan sifat dan karakter dosen yang membimbing kita. Kita ketika masuk pertama kali di perkuliahan, di kampus, itu kan pasti ada waktunya untuk ketemu dengan dosen A, dosen B, dosen C, dan dosen-dosen yang lainnya. Nah, waktu-waktu yang seperti itu sebenarnya harus kita manfaatkan untuk kita mengenali dosen-dosen yang ada di jurusan kita. Kalau di SMA bagaimana caranya kita mengenali guru-guru kita? Apakah dosen kita itu easy going ketika bimbingan itu
pagi sampai malam itu selalu ada 24 jam, atau dosen kita tipikal orang yang sangat sibuk sehingga mungkin membalas pesan kita sangat lama. Apakah dosen kita berorientasi pada hasil dan yang penting selesai, atau mungkin dosen kita itu adalah orang yang perfeksionis? Kita harus mengenali hal itu semua. Tanpa kita harus tahu terlebih dahulu dosen kita itu siapa, ya. Jadi di awal-awal perkuliahan kita itu harus mengenali semuanya, ya. Harus mengenali semuanya, dan kita tidak boleh memilih sumben aku tak karo dosen iku, ya. Kita tidak bisa menetapkan karena dosen pembimbing itu sudah diajak oleh jurusan sesuai dengan sesuai dengan judul yang kita akan lakukan penelitian. Pun demikian dengan anak-anak SMA yang barangkali ikut kegiatan karya ilmiah. Itu juga harus dipahami, harus diketahui bagaimana sifat dan karakter dari guru mereka. Apakah orang yang perfeksionis atau yang lain-lainnya. Jadi hal seperti ini harus dikenali. Nah, bagaimana cara untuk mengenali dosen itu lebih dalam? Yang pertama adalah bisa dengan cara mencari tahu informasi-informasi terkait dengan dosen kita atau guru kita itu dari teman-teman kita atau dari kakak kelas kita yang lebih dulu berkomunikasi dengan beliau-beliau. Jadi kita cari tahu ya, karakternya, kita cari tahu sifatnya, kita cari tahu pengalaman-pengalaman mereka selama berkomunikasi dengan dosen-dosen kita. Yang kedua, ini lanjutan dari yang cara pertama. Karena cara pertama kalau kita hanya sekedar tanya itu kadang-kadang ya ada cerita yang dikurangi, juga ada cerita yang ditambah-tambahkan. Yang kedua adalah kita mengecek kebenaran dari cerita yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan cara kita menjalin komunikasi secara langsung dengan dosen atau guru yang kita minta untuk bimbingannya, ya, yang kita minta bimbingannya. Nah, itu dengan cara kita berkomunikasi kepada dosen kita, akhirnya kita tahu bahwasanya dosen ini seperti ini, dosen ini seperti ini. Ya, dari cara bicara kita akan mengenal, dari cara beliau bersikap juga kita akan bisa mengenal bagaimana karakter dosen kita. Kemudian yang ketiga, jangan pernah untuk lari dari kalau misalkan dosen memberikan kita proyek atau pekerjaan, maka kita harus siap dengan bahasanya bukan perintah tapi kesempatan, ya. Kita harus siap dengan kesempatan itu untuk membantu, karena siapa tahu dengan kita membantu dosen itu selain kita mengenal karakternya, juga kita akhirnya mendapatkan sisi kemudahan yang bisa kita dapatkan dari dosen tersebut. Dan sebenarnya masih banyak cara kita untuk mengenali dosen kita. Artinya bahwasanya kita tidak boleh mengabaikan soal ini, karena banyak sekali yang kemudian kaget, ya, dalam masalah skripsian atau kaget dalam karya ilmiah karena tidak mengenali bagaimana karakter dan sifat dari dosen-dosen. Ya, karena ketidaktahuan itu kemudian akhirnya tidak mempersiapkan diri ketika ternyata nama kita berada di pembimbing dosen ini. Akhirnya kita jadi tidak siap, dan kemudian akhirnya kita kaget dan kita hanya banyak kendala yang kita hadapi selama kita mengerjakan penelitian tersebut. Itu saja untuk tips kali ini, kita ketemu di tips yang selanjutnya.